Halo teman-teman trader investor, selamat datang channel cuan-cuan saham di Asa Teknikal dan Bandarmologi Harian. Seperti biasa, hari Minggu 26 Februari 2023. Cuman nanti akan ada konten hari Jumat ya, karena kemarin kita belum bikin konten untuk yang Jumat, jadi nanti akan kita post hari ini. Dan seperti biasa, nanti kita akan mengulas IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tips, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cek 3 link sosial base deskripsi. Dan teman-teman bisa kasih tips, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman ada pertanyaan ketika atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman akan saya jawab kalau saya sudah waktu. Ayo jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator sisa ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat, analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Sebelum kita masuk ke analisanya, ini mumpung masih dibuka, jadi buat teman-teman yang pengen bergabung grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan Maret 2023, pendaftarannya masih dibuka dan hari ini adalah hari terakhir. Jadi hari Minggu ini adalah hari terakhir. Pendaftaran akan saya tutup nanti malam ya. Jadi buat teman-teman yang pengen bergabung grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan Maret 2023, silahkan simak video yang ini. Pendaftaran grup Telegram cuan-cuan saham Maret 2023, teman-teman bisa simak videonya. Lalu kalau misalkan sudah oke, tinggal mengisi link yang ada di deskripsi, link Google Form yang ada di deskripsi. Nanti kalau misalkan teman-teman sudah berhasil submit, tinggal menunggu invitasi. Untuk invitasi maksimal adalah besok Selasa, akan saya mulai dari hari ini juga, tapi maksimal besok Selasa, dan kita akan efektif berjalan 1 Maret hari Rabu 2023. Jadi bergabung grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan Maret 2023, silakan simak video yang pendaftaran grup Telegram CCS Maret 2023. Teman-teman bisa buka YouTube atau profil YouTube cuan-cuan saham, klik video pendaftaran grup Telegram CCS Maret 2023. Simak infonya yang di video sudah lengkap, nanti tinggal mengisi link Google Form yang ada di deskripsi. Seperti itu. Oke, hari ini adalah hari terakhir. Oke, kita lanjut, kita langsung masuk ke transaksi dulu. Seperti biasa, kemarin cuma transaksinya cukup kecil, 8,9 triliun dengan pergerakan asing. Kemarin Jumat itu net buy, tapi jumlahnya kecil. Kalau totalnya ya, total cuma 76 miliar, tapi itu dominan di pasar reguler. Pasar reguler itu ada net buy 257 miliar, cukup bagus. Cuman di pasar nego ada net sell 180 miliar. Dan kita langsung masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu. Yang pertama itu ada Bank Mandiri 81,2 miliar, ESA 78,7 miliar, Telkom 59,4 miliar, GoTo 50,9 miliar, MDK 50,7 miliar, Astra 38,7 miliar, Yaitu Tractor 35,1 miliar, AGI 26,4 miliar, PTBA 18,8 miliar, BBNI 18,4 miliar, BRPT 17,2 miliar, Inco 16,2 miliar, BBRI 15,6 miliar, dan Akra 15,1 miliar. Kita masuk saham jualan asing, ada BBCA 87,9 miliar, Unilever 22,9 miliar, Arto 12,6 miliar, TMG 11,6 miliar, SMKR 10,4 miliar, MAPI 9,2 miliar, Mika 8,4 miliar, INTP 5,9 miliar, Medco 5,8 miliar, Antam 5,1 miliar, Omet 4,5 miliar, CBP 3,6 miliar, Pegas 3,6 miliar, Alfamart 3,2 miliar, Bukalapak 2,7 miliar, MNCN 1,6 miliar, BTPS 1,5 miliar, Sido Muncul 1 miliar, Mayora 900 juta, dan SMRA 400 juta. Gitu. Oke, kita akan langsung masuk ke analisa teknikalnya IHSG, yang mana kemarin sempat break high dan juga sempat tutup gap. Cuman sayangnya rejectnya sangat kuat ya kalau kita pakai trading view. Kalau kita pakai yang Stockbit ini sih rejectnya nggak terlalu kuat, bodinya masih cukup solid ya. Tapi kalau kita pakai yang ini jelek banget sebenarnya candle IHSG itu. Jadi kayak bentuknya pullback ya. Bahkan kalau candlenya merah kayak gini ya, hampir besar potensinya besok Senin itu turun kalau memang candlenya merah. Tapi trading view ini kan agak error untuk candlenya. Jadi yang blurnya adalah candlenya si Stockbit ini. Dan ya walaupun ada reject dari resist, tapi
bodinya masih hijau. Dan kalau menurut saya sih ada potensi besok Senin untuk retracement dulu ya. Kalau memang view-nya mau bagus, akan ada kaki kedua. Ketika dia turun nggak sampai jebol 6.800, dia membentuk kaki kedua, entah higher low atau same low, lalu habis itu dia akhirnya higher high. Karena hari ini dia baru naik doang, atau bisa kita bilang pullback, kena resisten EMA, moving average, dan juga neckline 6.870 yang sebelumnya di sana adalah support. Seperti itu. Satu hal yang menarik ya, saya agak lupa kalau PGO itu baru IPO kemarin Jumat kalau nggak salah ya. PGO Pertamina Geothermal itu kan IPO. Dan kalau dirasa-rasain sebelum-sebelumnya, kan kemarin Jumat ya IPO-nya, sedangkan kita market sepi itu kan dari sekitar sini, Rabu dan seterusnya. Dan itu saya agak lupa gitu, kayak ketika ada saham-saham yang mau IPO dan besar dan kepentingannya besar, biasanya market itu memang seperti itu. Jadi kayak kalau teman-teman ingat kayak IPO-nya Lapa, atau misalkan IPO-nya Goto, atau misalkan IPO-nya dulu Mitratel juga yang market cap-nya jumbo-jumbo dan penuh kepentingan, itu biasanya market sepi dulu. Ya, karena memang biasanya duitnya dipakai buat allotment dulu ya, atau buat IPO dulu. Tapi ketika sudah berhasil IPO, itu kadang market sudah mulai bergairah lagi. Jadi kayak dia mulai kembali ke saham-sahamnya. Misalkan ibaratkan kita fund manager ya, disuruh beli PGO atau wajib beli PGO gitu. Maksudnya dari dana kelolaan kan ada yang kita tarik dari saham-saham tertentu. Misalkan kita narik dari BBCA, narik dari BBRI, narik dari BBNI, terus dana itu dipakai buat IPO gitu. Nah, kalau misalkan masalah hold sih itu udah masalah rebalancing. Jadi kalau memang tidak mau jual di hari pertama, ya langsung buat buy saham-saham lagi. Jadi terlihat bergairah setelah berhasil IPO. Tapi sebelum IPO, ketika book building ataupun dan lain sebagainya, itu biasanya marketnya cukup sepi seperti itu. Cuman kalau kita lihat memang dari data market cenderung sepi akhir-akhir ini, dan sebenarnya itu indikasi yang bagus ya, karena market sedang dalam keadaan koreksi. Jadi kalau koreksinya volume kecil itu bagus, beda sama kalau koreksinya volume gede-gede itu kurang oke. Jadi ya 50-50 untuk IHSG. Untuk sekarang pergerakan kecil saya rasa masih sama ya. Kita tinggal perhatikan high-nya 6840 sampai 6870, sedangkan supportnya 6800 sampai 6780. Seperti itu. Ini market masih di dalam dari inside bar-nya, walaupun kemarin sempat break high, tapi saya rasa ini masih belum berhasil lah, karena candle-nya masih kurang bagus. Jadi tinggal kita perhatikan apakah IHSG mau break high atau break down, dan ya untuk market. Kalau memang dia berhasil ke atas, ada potensi naik lagi ke sideways 6960-an, atau misalkan dia pullback ya, artinya dia membentuk lower high mungkin sekitar 6900. Tapi kalau dia jebol dari 6800 dan dia jebol dari 6780, retracementnya bakalan lumayan, itu ke sekitar 6700-an. Saya rasa ke Fibonacci 0,618. Jadi ya itu, ingat selalu dan jangan lupa batasi resiko. Untuk IHSG kita langsung masuk berapa saham pilihan. Saya mulai dari yang dijualin asing dulu aja. Kita cari yang ada spread dan yang menarik. Kita coba cek sih. Kalau kita lihat minyak kemarin spreadnya bagus-bagus ya. Saya bahas dari Medco dulu aja deh. Medco, terus ada Akra, satu lagi saya lupa. Cuman minyak baru pada bagus spreadnya. Oke, kemarin Jumat Medco berhasil naik. Dia naik 4,25%, candlenya solid, volumenya besar dan membesar. Kalau kita zoom in memang bagus volumenya ya, tapi kalau kita zoom out sebenarnya masih dalam pergerakan kecil. Terakhir kita bahas itu ketika Medco di sini dia all time high ya. Waktu itu ada view yang sangat bagus karena dia berhasil all time high dengan targetnya bahkan hampir satu bagger waktu itu. Ya, kita tarik target kalau dia memang valid all time high. Targetnya di 2.500 sampai 3.800. Cuman ternyata marketnya berkata lain, Medco minta koreksi dulu dan kemarin dia turun sampai 1.000. Cukup dalam sebenarnya koreksinya, secara dia dari 1.400 sampai 1.000 ya. Turunnya itu udah sampai berapa persen tuh? 28%-an dia retracement. Dan terakhir hari Kamis dia hammer di support. Ini kan support ya. Area 1.000 ini kan support. Dan dia hammer di 1.020. Nih, hammer dengan volume yang bagus. Akhirnya hari Jumat dia kemarin naik 4%. Sebenarnya ini suatu yang sangat wajar karena memang dia
baru mantul aja dari lantai hari Kamis. Jadi Jumat auto hijau lah bahasanya, seperti itu. Nah, untuk sekarang kalau kita lihat sebenarnya Medco ini masih punya structure uptrend ya, dimana dia punya higher low dan higher high, sempat dan belum ada reversal sebenarnya. Kalau teman-teman perhatikan structure besarnya itu masih higher low higher high semua. Yang terakhir ini dia same low ya, karena ini kan low ya, low, higher high, same low, dan sekarang saya rasa ya dia baru bakalan mau swing high lagi, seperti itu. Tinggal mau sampai kemana saya pun juga tidak tahu juga. Yang jelas untuk sekarang kita bisa tarik Fibonacci ini dari 1430 sampai 1020, dan ini adalah beberapa resisten sampai dari si Medco, seperti itu. Kalau memang dia mau jelek, saya rasa cukup sampai 0,5 doang atau di 1500 ya. Atau bahkan kalau pakai moving average ini sudah banyak ketemu di 1170. Itu sekitar 382. Ini kalau dia mau jelek ya, misalkan Medco naik sampai 1160 atau 1200, lalu ada reject yang kuat, itu hati-hati karena takutnya bisa aja kenaikan adalah pullback untuk turun lebih dalam. High low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, memulai structure downtrend seperti itu. Tapi kalau misalkan dia berhasil break 1160, break 1200, dia bakal uji ke 1260 sampai 1330 dulu. Kalau udah sampai sini kita pantau higher low-nya. Kalau misalkan dia membentuk higher low, lalu dia higher high, targetnya adalah 1600 sampai 1700 kalau dia berhasil break 1430. Jadi untuk sekarang masih perhatikan dulu karena kenaikan ini masih pullback saya rasa untuk saat ini ya. Perhatikan di 1160 dan 1200 dulu aja. Kalau memang berhasil break, tinggal cek area resist selanjutnya, seperti itu. Dan ya masih perlu konfirmasi sebuah higher low higher high kalau memang dia pengen kembali bullish. Tapi kalau memang ini adalah reversal, maka kenaikannya adalah pembentuk lower high, lalu siap balik lagi, putar balik, jebol 1000, membentuk lower low, seperti itu. Jadi ya sama, selalu batasi resiko. Kalau kita lihat dari akumulasi distribusi ke belakang memang kurang enak sebenarnya Medco itu. Tapi kalau kita lihat dari Jumat terjadi akumulasi kecil ya, normal, small. Moving average sudah kurang oke, tapi kalau dari analisa transaksi memang kurang oke. Satu hal yang menarik, walaupun bandar movementnya turun, asingnya naik. Jadi mungkin bisa aja kita asumsikan kalau bandarnya Medco ini sebenarnya lokal, dan ketika dia distribusi diserap sama asing. Nah, bisa saja terjadi pertukaran barang dan asing yang mau ngapain, nggak ada yang tahu juga. Yang jelas kalau menurut saya sih ikuti price action aja. Untuk sekarang selama nggak jebol 1000 harusnya Medco oke, tapi kalau jebol 1000 ya dia bakal mulai lower low, seperti itu, atau breakout structure. Jadi ya sama, selalu batasi resiko aja. Itu untuk Medco. Lanjut coba kita cek si saya pengen bahas Antam aja deh. Yang kemarin turun juga ya. Oke, wah sangat disayangkan view bullishnya Antam kayaknya gagal ini. Oke, hari Jumat, kemarin Jumat Antam turun, dia turun 1,48% dengan candle yang solid dan volume yang ada juga. Nggak terlalu besar tapi nggak terlalu kecil juga, seperti itu. Terakhir view Antam kita bikin ascending 1, 2, 3 dengan target dia itu ada di sini sekitar 2500 sampai 2660 target ascending dari si Antam. Cuman ternyata kemarin di 2400, which is itu adalah area target higher high dari swing yang di sini. Ntar 2220 sampai low-nya itu di 19. Nah, ketika kemarin dia kena target higher high di 2360 sampai 2440, dia putar balik untuk si Antam. Di sini dia breakout structure dan akhirnya dia melanjutkan penurunan. Sebenarnya kemarin kalau misalkan Antam tidak jebol dari 2180 atau misalkan nggak jebol dari 2070, itu menarik ya, karena ada potensi dia penurunannya adalah pullback untuk naik lebih tinggi. Cuma kalau kita lihat sekarang dia sudah jebol semua dari area yang sebelumnya resist ya, jadi tidak ada pullback dari si Antam. Nah, untuk sekarang kita tinggal bikin revisi view baru karena dia sudah jebol area-area tadi. Dan kalau kita tarik sebuah uptrend line pun juga Antam sudah patah dari uptrend lainnya, seperti itu. Dan worst case skenario malah jadinya ini rising wedge ya. Dan target penurunannya sih kalau wedge itu ya kesini dulu sekitar 1590,
seperti itu. Cuman memang ini belum ada konfirmasi juga, di mana Antam ini masih jebol dari uptrend line doang, belum ada breakdown structure dan lain sebagainya. Yang dibutuhkan oleh Antam sekarang adalah jebol dari 1900. Kalau memang dia jebol dari 1900, maka itu adalah konfirmasi, dan ketika pullback itu nanti kesempatan untuk exit seperti itu. Dan ya sebenarnya untuk sekarang dia di area yang cukup menarik ya, karena dia punya gap ini 1990. Barangkali besok ada perlawanan dulu, bisa pakai buat trading pendek maupun atur-atur porsi. Tapi kalau dia nggak ada perlawanan di 1990, next stopnya adalah area 1940 sampai 1900. Dan menurut saya itu area krusial karena low-nya sebelumnya di situ ya. Dan kalau dia jebol dari 1900, Antam konfirmasi, next supportnya 1800, baru setelah itu 1500 untuk si Antam ini. Seperti itu. Jadi ya sama, selalu batasi resiko aja. Kalau kita lihat dari MACD pun juga ada divergen ya, di mana indikator ke samping sedangkan harga ke atas. Kayaknya target 1700 ini untuk divergennya ya, ke 1770. Jadi untuk sekarang mungkin amannya wait and see dulu. Kalau teman-teman punya barang, jangan lupa jaga TS dan juga stop lossnya. Kalau punya barang lebih baik wait and see. Atau kalau misalkan mau beli di area-area spekulatif buy di support kuatnya ya. Misalkan beli di 1910 dan 1900, cut loss di 1900 dan seterusnya. Seperti itu. Kita lihat dalamnya, momentum putar balik. Kemarin Jumat pun juga terjadi distribusi yang signifikan ya, big. Dan ya, itu untuk Antam sudah tercermin di price actionnya. Kita lanjut masuk ke yang dibeli asing untuk kemarin Jumat. Saya pengen bahas ESA deh. View-nya kita revisi, agak disayangkan. Sebenarnya sudah masuk watchlist ya, cuman nggak masuk ke area entry-nya dan sudah putar balik. Ditinggal oleh si ESA. Kemarin kita bahas ESA itu di sini tanggal 20 Februari, kontennya itu masih ada. Waktu itu kita bahas dia membentuk lower high, lower high, lower low, dan ya untuk area entry-nya ada di sini 890 sampai 840 karena di situ adalah area golden pocket 890 sampai 845. Cuman market berkata lain, dia retracement sampai 0,5 doang dan habis itu dia balik setelah 2 kali dikasih tweezer bottom. Candle 21 dan juga 22 Februari ini kan dia tweezer bottom, lalu dia akhirnya berhasil putar balik. Kalau kita lihat pada view besarnya, sebenarnya cukup menarik sudah untuk si ESA ini. Karena pertama dia sudah berhasil breakout dari downtrend line. Kedua dia sudah structure-nya same high ya. Nih, jadi dia sudah tidak lower high lagi. Sebelumnya kan dia high, low, lower high, lower high, lower high, dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat sekarang ESA ini sudah dalam structure same high ya. Low, high, higher low, same high. Seperti itu. Dan bahkan kalau ESA jebol dari breakout dari 1075, ESA ini bakal memulai fase uptrendnya karena dia punya higher low dan juga punya higher high kalau break dari 1075. Cuman kemarin Jumat belum dikasih lewat ya, walaupun volumenya bagus, cuman memang masih belum dikasih lewat. Maka dari itu kalau misalkan ada retracement, sebenarnya ESA menarik untuk dipantau ini ya. Misalkan dia mau bikin ascending ya, artinya ada potensi turun sekali lagi. Nah, ini bisa dipantau untuk yang ketiga. Lalu stop loss-nya ditaruh di bawah 915. Karena ini kan dia low-nya ya, structure low-nya dia. Misalkan contoh dia turun sampai sini nih, retracement sampai sekitar 975, itu buy on weakness, stop loss ditaruh di bawah 915. Dan habis itu kita spek dia higher high. Tapi kalau dia putar balik, ternyata dia lower low, ya udah berarti kena stop loss seperti itu. Jadi ya, untuk sekarang saya rasa menarik si ESA ini, apalagi volumenya juga udah gede kemarin Jumat. Tinggal kalau ada area entry aja bagus, kita pantau lagi. Yang agak disayangkan itu nggak sampai golden pocketnya ya, cuman sampai 0,5 dia udah putar balik dan sekarang sudah dalam posisi same high seperti itu. Jadi ya, kalau misalkan besok Senin dia langsung lewat 1075, ya udah dia langsung masuk ke fase bullish dengan target-targetnya ada di sini. Nah, ini kita balik aja 1600 all time high kemarin sampai low-nya itu ada di 695. Nah, 1620 ya. Oh, sorry, 1610 sampai 695. Ya, cocok. Dan ini adalah basis dari si ESA. Kalau dia lewat dari yang 1075 ya, ini juga 1055 ternyata ada Fibonacci 0,5.
Saya rasa next resistnya di 1165, baru 1345 dan 1610. Cuman konfirmasi awal dia bullish adalah ketika break 1075. Jadi bisa perhatikan area krusial tersebut. Untuk support saya rasa sekarang masih di area 1000 sampai area 955. Pas di gap juga ya untuk CSA ini. Jadi kalau mau bow sebisa mungkin cari barang dekat support dengan stop loss di bawah 920. Nah, kita lihat dalamnya, menarik juga ternyata transaksi kemarin Jumat terjadi big akumulasi ya, normal big dan terlihat bagus. Walaupun PD-nya ini saya rasa bukan retail ya, ini saya rasa afiliasi, dia tektokan, average-nya juga mirip, cuman MG ke bawah ini dia retail semua, jadi tetap terjadi akumulasi untuk kemarin Jumat. So far so good, bisa dijadiin watchlist dulu, tinggal cari entry lagi, entah buy on weakness atau kejar atas. Yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Untuk ESA kita lanjutkan, kita coba cek si saya pengen bahas GoTo dulu deh. Lumayan spreadnya 3% ya, karena ini kebetulan kan weekend ya, BTC atau Bitcoin baru pada koreksi. Nah, biasanya kan ini kan jadi indikator GoTo ini, indikator saham-saham tekno. Nah, kita bahas aja. Oke, ini cukup menarik juga ternyata buy structure. Kemarin Jumat GoTo berhasil naik 3,45%, candlenya solid, volumenya pun juga terlihat sangat mini tapi ya, saya zoom sampai nggak kelihatan semua. Tuh, terakhir kita bahas GoTo bottom di 81, lalu dia reversal, memulai fase uptrendnya, seperti itu. 2 kali dia uji 128, artinya saat ini GoTo itu sedang dalam structure same high ya. Dia same high 1, lalu ini high 2. Nah, kalau misalkan GoTo bisa menyentuh dari 128, ada potensi ascending triangle-nya jadi. Karena dia same high dan higher low. High, low, same high, higher low, same high, higher low, higher high. Itu kalau ascending. Tapi kalau misalkan GoTo tidak menyentuh 128, artinya dia sedang dalam fase ranging atau sideways karena dia punya same high. Tuh, artinya sideways-nya GoTo ada di sini 128 sampai low-nya itu ada di 102, seperti itu. Jadi tinggal kita perhatikan aja apakah besok GoTo ada potensi uji 128. Kalau dia kena 128, pantau retracement-nya karena ada potensi dia bikin ascending 1, 2, 3 kalau dia memang kena 128. Tapi kalau ternyata misalkan besok dia sampai 122 doang ya, 122 lalu dia turun jebol dari 113, dia lower low, maka dari itu GoTo masuk ke structure sideways same high same low, pantaunya di 102, seperti itu. Jadi ya kira-kira seperti itu untuk si GoTo. So far so good, dia masih punya uptrend walaupun big reviewnya juga downtrend ya, tapi dia sudah punya uptrend dengan volume yang lebih bagus. Tinggal perhatikan aja structure untuk entry-nya. Tuh, jadi kira-kira itu tadi. Kalau dia kena 128, retracement-nya bisa dipantau. Tapi kalau dia gagal kena 128, nah, dan dia jebol dari 113, maka dari itu perhatikan di 102 aja, karena dia masuk ke fase sideways. Kita lihat dalamnya terjadi akumulasi 2 hari terakhir ya, dengan value yang signifikan juga. Kalau kita lihat sebenarnya juga ada momentum yang bagus dari moving average, cuma memang belum golden cross, seperti itu. Konfirmasinya adalah ketika dia break 128. Jadi memang area krusial saat ini untuk GoTo adalah 128 untuk resistnya. Jadi ya sama, selalu batasi resiko aja. Untuk GoTo kita lanjutkan, kita coba cek si Akra, nggak usah ya, tadi minyak sudah Medco biar tidak minyak semua. KLPF belum, Temas on track. Doit ini happy cuan ya, sudah ada view-nya. Kemarin sudah saya call, baik di grup maupun di YouTube, semua sudah on track. Apa kita bahas aja Doit? Boleh deh. Nah, oke. Kemarin Jumat Doit berhasil naik 4,14%. Candlenya solid, volumenya bagus dan sedang menguat. Ini pergerakan yang bagus ya. Ketika naik, volumenya membesar, itu cakep. Nanti pasti biasanya didukung oleh market lah.
Terakhir kita bahas Doit ini di YouTube ya. Itu kita bahas ketika kita pakai view dari Falling Wedge ya. Di sini. Ini view Doit terakhir. Ketika dia membentuk falling wedge dan disertai dengan bullish divergence. Harga ke bawah, indikator ke atas. Nah, terakhir kenapa saya bahas si Doit ini? Karena dia sudah tidak membuat lower low, bahkan dia membentuk sebuah higher low, atau bisa kita asumsikan ini dia sedang same low. Artinya downtrend sudah selesai, tinggal fase perubahan arah seperti itu. Nah, kemarin sekitar sini ya, awal Februari itu Doit saya call di grup dan juga saya bahas di YouTube. Jadi kalau teman-teman ada yang ngambil Doit dari YouTube itu happy cuan ya. Tapi di grup juga sudah ada menunya dari saya untuk si Doit. Dan ternyata dia mintanya ascending ya. Waktu itu dia sudah sempat mau cup handle. Cup ini mau bikin handle 2 kali doang, tapi ternyata masih reject kuat 15 Februari dan dia bikin higher low yang ketiga dan terjadi yang namanya ascending triangle. Untuk saat ini sudah valid dan sudah konfirmasi ya, karena closing sudah bagus, volumenya pun juga sudah cakep dan sudah ada konfirmasi. PR sekarang saya rasa adalah 308 sampai 314. Karena itu area krusialnya ya. Yang pertama kalau dia break dari area tersebut, dia bakal membentuk higher high pada structure yang lebih besar. Kedua, dia pasti akan breakout dari downtrend line. Seperti itu. Karena ya dia masih punya downtrend line. Kalau dia gagal break dari 314, ya artinya ini dia swing high untuk swing low. Itu yang perlu diperhatikan ya. Tapi kalau dia berhasil break dari 314, nah dia punya low, high, higher low, higher high pada structure yang lebih besar. Untuk target besarnya, kita tinggal balik Fibonacci. Nah ini kurang pas sih kalau yang ini. Kita pakai yang lebih kecil dulu aja. Kita tarik swing low dari yang di sini. 460 sampai 264. Dan ini adalah beberapa resist dari Doit. Kalau dia berhasil lewat dari 314 ya. Nextnya 326, 348, baru 372. Kalau berhasil lewat dari 314. Artinya untuk sekarang teman-teman perhatikan area ini aja 308 sampai 314. Kalau dia break itu hold crush. Every retracement bisa dipantau untuk tambah porsi. Kalau teman-teman sudah punya barang Doit atau kalau belum punya barang, kalau dia retracement bisa dipantau. Kalau sudah break dari 314 ya. Tapi kalau dia belum break dari 314 tetap jaga TS karena mau nggak mau, bisa nggak bisa, Doit ini masih saham downtrend seperti itu. Untuk support saya rasa sekarang sudah di 290 sampai 292 support saat ini. Sedangkan resist tinggal perhatikan 308 sampai 314 untuk Doit saat ini. Kita lihat dalamnya, price action bagus, akumulasi pun auto bagus ya. Terlihat momentum yang bagus juga dari moving average mau golden cross sedang dalam proses. Dan ya tinggal ikuti proses price actionnya aja. Jangan lupa selalu batasi resiko. Itu untuk Doit. Kita lanjutkan, kita coba cek yang merah-merah. Siapa tahu ada yang menarik. Terlihat beberapa small cap ya, yang merah-merah. Apa yang kita bahas nih merah-merah nih? Properti nggak jelek sih kalau menurut saya. Kita masuk ke yang hijau-hijau aja. ESA tadi udah, yang lain cenderung small cap. Gusco udah pernah kita bahas sih dan masih on track gitu, nggak pengen saya update dulu. So be it, biarkan saja. CPO juga semakin uget-uget. Kayaknya itu dulu aja ya untuk yang kita bahas hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa kalau teman-teman pengen bergabung grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan Maret 2022, simak info di awal tadi ya. Nanti saya taruh di timestamp dan pendaftaran akan ditutup hari ini. Jadi ya kalau ada kurangnya saya mohon maaf juga untuk konten ini. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe karena support teman itu gratis. Tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya. Sekian dari saya dan salam cuan.